Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadramaut adalah negeri yang memiliki peran besar dalam pelestarian ilmu pengetahuan Islam. Cahaya pengetahuan Islam telah terbit di sini sejak era baginda Nabi Muhammad SAW yang ditandai dengan datangnya Ziyad bin Labid al-Bayadi al-Kharaji, yakni sahabat yang diutus baginda Nabi SAW ke Hadramaut untuk mengumpulkan zakat dan mengajarkan ilmu syariat kepada masyarakat. Kemudian datanglah para sahabat Nabi gelombang kedua yang mendapat tugas memerangi orang-orang murtad di Hadramaut. Mereka tinggal di Tarim dan wafat di kota itu setelah berbaur dengan masyarakat dan mengajari mereka ilmu agama. Setelah itu, Hadramaut boleh dikatakan mengalami masa kegelapan lantaran kurang diperhatikan oleh pemerintah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Berkuasanya aliran Ibadiyah atau salah satu pecahan sekte Khawarij juga membuat kawasan ini kian terasingkan dari cahaya ilmu pengetahuan. Kedatangan Imam Muhajir Ahmad bin Isa pada tahun 318 Hijriah merupakan berkah teragung bagi kaum muslimin Hadramaut. Beliau seolah menyikap tirai kebodohan yang selama ini membayang-bayangi mereka. Imam Muhajir adalah peletak dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja Asy'ariyah di bumi Hadramaut. Daerah pertama yang dijadikan tempat tinggal beliau adalah Wadi Duan. Setelah beberapa lama tinggal di Duan, beliau berpindah ke daerah Hijrain, kemudian ke arah Bani Yusair atau sebuah desa dekat Baur, lalu akhirnya menetap di Hasisah dan membeli tanah yang kemudian diberi nama Sauh. Imam Muhajir menetap di Hadramaut selama 26 tahun. Beliau wafat pada tahun 345 Hijriah dan dimakamkan di Hasisah. Keturunan Al-Muhajir inilah yang disebut Al-Alawiyin atau Bani Alawi di Hadramaut. Bernisbat pada kakeknya yang bernama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Pengaruh dan dominasi keturunan Imam Al-Muhajir terus menguat di Hadramaut dan sekitarnya sehingga mengubah kebudayaan, kehidupan sosial dan karakter penduduknya. Lewat pengajaran dan keteladanan, mereka mencetak masyarakat yang madani, budi luhur dan berpendidikan di Hadramaut. Munculnya Imam Al-Faqih Muqaddam pada abad 6 Hijriah juga menjadikan Hadramaut kian diperhitungkan dalam peradaban Islam. Beliau menjadi sosok yang mampu meredakan berbagai konflik yang seringkali berkecamuk di negeri itu. Petua-petua beliau seolah menjadi angin segar yang menghembuskan perdamaian di seluruh penjuru negeri. Beliau mampu mengarahkan kaum muslimin Hadramaut untuk fokus pada ilmu pengetahuan dan akhlak nabawiyah. Hingga di era ini lahirlah sejumlah ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Said bin Isa Al-Mudi dan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abi Nu'man Al-Hijrani. Selanjutnya, kota Hadramaut menjalin hubungan yang erat dengan kota Mekah dan Madinah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Salah satu ulama kelahiran Hadramaut yang menembus persaingan alim ulama di Mekah adalah Imam Abdul Jadid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir dan besar di Tarim, kemudian merenggut ilmu dari sejumlah ulama Hadramaut. Selanjutnya beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah untuk berguru kepada banyak alim ulama. Salah satunya adalah pakar hadis Syekh Muhammad bin Ismail bin Abi Asy-Syaif Al-Yamani. Imam Abdul Jadid wafat pada tahun 620. Pada abad ke-9 muncullah Imam Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Beliau lahir di Tarim pada tahun 818 Hijriah, lalu menuntut ilmu kepada para ulama di kota itu. Pada tahun 849 Hijriah, beliau bersafar ke Haramain untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak mengambil ilmu dari para ulama di Mekah dan Madinah. Beliau menelaah kitab Al-Bukhari di bawah bimbingan Al-Imam Syekh Zainuddin Abu Bakar Al-Uthmani. Beliau banyak menghasilkan karya ilmiah yang bobotnya diakui oleh para ulama di seluruh penjuru dunia. Beliau wafat di Tarim pada tahun 890 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Zambal. Pada abad ke-11 Hijriah, boleh dibilang sebagai abad kejayaan Hadramaut sebagai pusat peradaban Islam. Di abad ini hiduplah sosok ulama
yang namanya masyhur ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Para ulama menilai Imam Al-Haddad sebagai sosok ulama yang sempurna. Beliau berhasil mencetak murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar yang pengaruhnya besar dalam dunia Islam. Selain itu, beliau juga menerbitkan karya-karya besar yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Imam Al-Haddad wafat pada tarikh 7 Zulqaidah 1132 Hijriah dan dimakamkan di Zambal Tarim. Karena pengaruhnya yang besar dalam peradaban Islam, maka para ulama menasbihkannya sebagai pembaru Islam pada abad ke-11. Waktu terus berjalan, dan Hadramaut terus menunjukkan konsistensinya sebagai negeri yang menyalakan ilmu pengetahuan. Lubuk Tarim menjadi salah satu tonggak kokohnya budaya ilmu di negeri Sawali pada saat ini. Demikian pula dengan Universitas Al-Ahqaf, Satria Darul Mustafa, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tak kalah negeri-negeri yang pernah menjadi pusat ilmu dan akidah sewajar berkembangan, Hadramaut masih teguh bertahan. Tradisi yang pondasinya dibuat oleh Imam Muhajir dan bangunannya didirikan oleh Imam Al-Faqih Muqaddam ini agaknya akan terus bertahan hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mengingat terbatasnya kemampuan Al-Fakir dan pengetahuan Al-Fakir, maka video ini hanya bisa memuat setetes dari samudera hikayat syarat hikmah di Hadramaut. Kami berharap pendengar bisa mengambil hikmah dari video ini dan bisa menapaki jalan hidup para salaf yang bertabur cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.